Servus, kembali ke channel Holy Bucket. Guys, jadi belum lama ini aku tulis di Instagram, aku bakal bikin sesi Q&A dan pertanyaannya bakal aku jawab di YouTube. Pertanyaannya bebas buat kalian, boleh lucu, serem, susah, gampang, dan semuanya boleh. Dan udah banyak banget pertanyaan terkumpul, nggak nyangka aku ternyata yang nanya itu banyak banget. Dan ada beberapa pertanyaan menurut aku menarik dan aku bakal jawab langsung di sini. Oke guys, sekali itu langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama, Min, ini aku dipanggil Min terus ya. Padahal aku jalan ini sendiri juga sebenarnya. Nggak apa-apa. Di sana ada kuliah yang pakai bahasa Inggris gak? Atau bahasa Jerman semua adanya? Ada juga beberapa zaman sekarang yang kuliahnya pakai bahasa Inggris. Tapi nih kalian bayangin nih, orang Jerman itu kalau misalkan ngomong bahasa Inggris, ya maksudnya mereka tetap bagus ngomong bahasa Inggris, tapi tetap lebih enak dengar mereka ngomong bahasa Jerman. Karena biar gimana logatnya itu enak lah pokoknya bahasa Jerman. Nah buat kuliah S1 sendiri memang mayoritas kuliahnya itu adanya bahasa Jerman, ada beberapa yang bahasa Inggris. Tapi buat S2 zaman sekarang udah mulai banyak yang pakai bahasa Inggris. Terus ada pertanyaan lagi dari Dave S19, untuk kuliah di Deutschland, Studienkolleg itu wajib atau enggak ya kak? Studienkolleg itu wajib buat kalian yang nggak punya lulusan SMA Jerman, kalau kalian nggak punya E-level, kalau kalian nggak punya IB dan semacamnya. Kalau kalian cuma punya ijazah dari SMA Indo, pasti kalian harus ikut Studienkolleg. Nah terus ini ada pertanyaan lagi dari Claire Intro, kakak masih warga negara Indonesia atau udah pindah kalau boleh tahu? Aku masih warga negara Indo ya. Nah jadi buat kalian yang mau jadi warga negara Jerman itu sebenarnya ada beberapa cara. Salah satunya mungkin yang bakal kalau misalkan aku mau jadi warga negara Jerman, aku harus menempuh at least kerja dulu di Jerman selama kurang lebih 5 tahun. Setelah itu baru aku bisa apply buat jadi citizenship. Itu kalau aku mau ya, tapi aku cinta Indonesia kok. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dwi Ratama 7, hal lucu atau pengalaman yang nggak terlupakan selama belajar di Jerman. Nah sebenarnya hal ini bukan yang lucu sih, atau lucu, nggak tau lah. Kalau misalnya menurut kalian lucu ya udah bagus. Jadi waktu itu tuh awal-awal aku di Jerman, kira-kira itu tahun pertama atau tahun kedua, aku tuh ikut praktikum gitu atau internship gitu. Kerjanya bareng cuman 5 orang doang, jadi satu grup. Bener itu perusahaan yang kecil banget, bukan perusahaan, bahkan bisa bilang tuh bengkel kecil, ber-6 atau ber-7 gitu. Salah satunya aku, dan mereka tuh semuanya orang Jerman dan mereka tuh suka ngomong Bayerisch. Jadi pakai dialek Bayern gitu kan. Nah itu suatu saat abis kita kerja ke satu tempat buat ngebangun tangga rumah orang kalau nggak salah, beneran tangga di taman. Terus kita pergi makan. Nah pergi makan di restoran Jerman itu, wah itu udah kacau. Kalau udah ke restoran Jerman mereka udah bir, udah ada pork knuckle. Itu ngomong Bayerischnya udah kacau banget. Aku udah nggak bisa ngerti sama sekali. Terus aku sempat tanya suatu hal, aku pun nggak ngerti sama sekali. Sampai hari ini aku nggak ngerti. Tanya terus aku bilang, aku tuh ngeraba-raba, pokoknya jawab antara iya, enggak, nggak tahu, atau bener juga. Itu tuh beberapa kali bener. Sampai akhirnya ada temen aku yang ngajak ngomong tentang orang itu, ditanya lagi. Nah pas ditanya lagi, itu tuh aku bener blank. Aku nggak ngerti sebenarnya dari tadi tuh ngomongin apa. Itu udah kacau banget. Itu langsung, wah, malu sih, tapi ya udahlah. Dan pertanyaan selanjutnya ada dari Daryl TDL dan Ruth Carlin, kakak masih single? Enggak, udah nggak single lagi ya. Tapi kalau misalnya kalian berdua mau mengisi hati aku selalu terbuka. Setelah itu ada pertanyaan lagi dari Nul Seragam 02, Nul Instagram atau gimana pun ini ngerti. Kenapa kakak memilih jurusan teknik mesin di Jerman? Emang di Indo kurang bagus ya kak? Pertanyaan jebakan. Oke, kalau misalnya tanya bagus atau enggak, ya tentu aja aku nggak bisa bilang karena aku nggak cuma pernah kuliah di sini, aku nggak pernah kuliah di Indo. Gimana cara aku bandinginnya? Jadi menurut aku itu agak sulit. Tapi at least kalian sendiri yang bisa lihat hasilnya dari majalah-majalah yang merankingkan universitas yang ada di dunia. At least uni yang aku masuk sekarang peringkatnya lebih tinggi daripada uni-uni di Indonesia. Dan perusahaan-perusahaan yang ada di sini teknik mesinnya pun terbukti memang sejauh ini lebih terkenal daripada di Indonesia. Aku cuma bisa menilai faktanya dari itu, meskipun bisa jadi ternyata sebenarnya teknik mesin di Indo bagus, cuman kurang dana, misalnya kurang finansial untuk penelitian dan lain-lain. Itu bisa juga terjadi, tapi aku cuma bisa ngeliat dari fakta yang ada doang. Terus ada pertanyaan lagi dari Bian Raf, seberapa sulit sih kak dapat placement work student atau internship di sana? Oke, sekarang aku bakal ngomongin di luar kasus corona ya. Kalau misalnya kasus corona tentunya bakal semuanya lebih susah. Kalau menurut teman aku, buat daftar work student itu ada 3 fase. Pertama, kalian pakai sniper. Kalau sniper itu berarti kalian cuma daftar ke perusahaan-perusahaan yang mau kalian tuju. Misalkan kalian cita-citanya kerja di BMW ya, kalian daftar di BMW. Kalau misalkan kalian di 2 tempat itu nggak dapet, kalau menurut temen aku, kita bisa pakai machine gun.
Nah, kalau pakai mesin gun itu berarti kalian daftar lebih banyak, kalian lempar-lempar werbung mana aja pokoknya. Kalau misalkan deskripsi dari pekerjaannya kalian suka dikit aja udah langsung daftar. Tentunya peluang diterimanya meningkat dong. Dan di fase ketiga itu kalau misalkan kalian masih nggak diterima juga, udah kalian lempar granat aja. Pokoknya daftar dimanapun kalian suka nggak suka sampai kalian dapat. Nah, tergantung kalian mau daftar itu sampai fase mana. Tentunya kalau misalkan at least kalian udah masuk fase 2 itu nggak akan susah selama kalian punya syarat-syarat yang ada di post Instagram aku yang ini. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Brian Arsenio. Apakah bisa kuliah di TUM dengan sertifikat International Bachelorette Diploma IB? Bisa, jawabannya bisa selama pokoknya kalian udah lulus, kalian pernah sekolah 12 tahun, terus kalian punya sertifikat ini, pelajaran-pelajaran yang kalian ambil juga sesuai dengan yang mereka sediain. Bisa jawabannya. Cuman jangan lupa nantinya kalian harus legalisir dulu ya. Legalisirnya itu antara kalian legalisir di Jerman langsung. Kalau misalnya kalian nggak legalisir di Jerman langsung, berarti kalian harus lewat Uni ASIS buat legalisirnya. Terus ada pertanyaan selanjutnya, Peace 19 Maker, ada keinginan buat pindah jadi warga negara Jerman atau tinggal terus di Jerman tapi WNI? Jujur sebenarnya aku ada kepikiran buat jadi warga negara Jerman. Karena aku mikir banyak keuntungan tinggal di Jerman itu, misalkan asuransi, menanggung biaya berobat kalian tuh hampir penuh. Juga kalau misalkan di masa tua kalian ada yang namanya Rentenversicherung dan lain-lain. Juga kalau misalkan kalian pegang paspor Jerman kemana-mana, mayoritas nggak perlu visa. Banyak keuntungannya, tapi kalau pikir-pikir lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Natasha Bella. Di masa-masa kuliah, terutama di Jerman, masih ada belajar kelompok nggak, Kak? Nah, belajar kelompok itu sebenarnya banyak banget. Dan kelompok-kelompoknya, kalian bisa berkelompok dengan orang Jerman, berkelompok dengan negara dari orang-orang berbagai negara, atau kalian juga bisa berkelompok dengan orang Indo. Kalau misalkan emang orang Indo di angkatan kalian banyak, ya kalian tentunya bebas bisa belajar kelompok sama siapa aja. Tapi tentunya kalian harus cari lingkungan yang paling kalian nyaman. Kalau misalkan kalian gara-gara lingkungan kalian Jerman semua, terus kalian jadi nggak ngerti belajarnya, ya mendingan kalian cari lingkungan yang lebih tepat. Dan kalau misalkan kalian pengen ngembangin bahasa Jerman kalian, ya tentunya main sama orang Jerman atau orang internasional. Pertanyaan selanjutnya dari Laika Shiva, semoga aku benar sebut namanya, Laika Shiva. Udah pernah ke negara apa aja, Kak? Nih guys, jadi aku tuh pertama kali ke Jerman, jalan-jalan pertama aku pernah ke negara Spanyol. Aku ke Madrid sama Barcelona, itu diajakin temen jalan-jalan, seneng banget rasanya pertama kali jalan-jalan di Eropa. Keluarga aku pernah datang ke sini buat jalan-jalan juga. Kita ke Perancis, kita ke Belanda, ke Italia juga. Sama temen-temen aku juga, aku pernah ke Ceko, aku pernah ke Austria, Hungaria, Kroasia, Swiss, dan itu doang. Masih banyak. Oh, aku pernah ke Yunani. Yunani udah aku coret. Oh, udah. Mantap guys, pokoknya kuliah di Jerman ini bisa sambil jalan-jalan keliling Eropa, seru banget. Pertanyaan selanjutnya dari Johanna Franz. Event apa sih, Kak, yang berkesan banget di Jerman, terutama München pas lagi winter? Kenapa? Pasti kalau misalkan mayoritas dari orang-orang kalau misalkan ngomong tentang winter, pasti kepikiran Jerman itu Weihnachtsmarkt atau Christmas marketnya kan. Tapi kalau aku jujur enggak. Kalau misalkan winter itu, terutama di hari Natalnya itu, yang paling berkesan buat aku adalah kumpul-kumpul dengan temennya. Itu tuh rasanya kayak aku punya keluarga sendiri di Jerman. Karena di Jerman itu kalau misalkan di hari Natalnya tanggal 25 semuanya tutup. Jadi orang Jerman itu biasanya ngumpul sama keluarganya doang. Wah, bener-bener rasanya kita masak-masak, ngobrol-ngobrol, terus di luar saljuan. Waduh, ngebayangin ya. Terus ada pertanyaan selanjutnya dari San Lemon. Kak, apa iya kuliah S1 di sana kalau bergantung dengan part-time nggak bisa? Dok, bisa. Aku sendiri sekarang aku lagi kuliah sambil kerja juga, menghidupi biaya diri sendiri pakai hasil dari work student aku. Buktinya bisa selama ini aku bertahan hidup. Nah, emangnya kuliah S1 di Jerman kalau sambil part-time bakal keteteran kuliahnya? Ya itu tergantung, kalian harus bisa bagi waktu sendiri. Kalau misalnya kalian butuh waktu belajar lebih panjang, ya tentunya kalian jangan kerja banyak-banyak. Tapi kalau misalnya kalian rasa, oh, oke, aku butuh waktu belajar segini dan aku kerja segini, oke, waktu luang aku segini doang buat main. Korbanin waktu luangnya, oke. Yang penting kalian bisa bagi waktu dengan baik, dengan sendiri. Terus ada pertanyaan dari Hasana 10105. Ukuran sepatunya, Kak? Ukuran sepatu aku itu 41/2/3 sampai 42/3, tergantung sepatunya. Semoga yang nanya nggak PHP. Kalau misalnya mau kirim sepatu, kabarin ya. Ada pertanyaan lagi dari Reynold Prayogo. Paling dingin berapa derajat, Kak? Aku pernah ngalamin minus 15 derajat. Ada pertanyaan lagi dari Zan RZN. Musim apa yang paling favorit? Kenapa? Aku paling suka musim sekarang, herbst atau autumn ini. Karena apa? Karena banyak daun-daun yang berwarna oranye berguguran, benar-benar kayak di TV-TV. Terus cuacanya tuh udaranya juga
ya belasan derajat sampai 10 sampai 15 derajat gitu. Jadi pas banget, nggak dingin banget dan nggak panas banget. Terus ada pertanyaan dari Dian Raf, sulit apa sih mendapat kerjaan setelah master di Jerman, terutama untuk Ausländer? Sebenarnya kalau misalnya kalian lulus kuliah di sini, lulus master kuliah di Jerman, jadi asalkan kalian punya nilai yang bagus, kalian punya pengalaman yang bagus, dan kalian punya skill yang bagus, nggak akan sulit buat dapat pekerjaan. Cuman tentunya kalau misalnya kalian pilih-pilih pekerjaannya, itu beda lagi ceritanya. Ada pertanyaan lagi dari Brian Christian X. Kak, masuk Maschinenwesen TUM susah nggak? Rencana aku mau kuliah Maschinenwesen di TUM. Menurut aku kalau misalnya kalian emang student college nilainya udah bagus, dan ijazah kalian SMA nilainya udah bagus, nggak susah. Pertanyaan selanjutnya dari Selo, Kak, pergaulan yang toksik di Jerman ada nggak? Aku yakin pasti ada, tapi aku sendiri nggak ngalamin karena aku juga bergaul sama orang Jerman cuma dengan orang-orang tertentu doang, nggak banyak banget temen Jerman aku. Terus ada pertanyaan selanjutnya lagi dari Alejandra Kartika ya mungkin. Kak, aku mau safe insecure buat SNMP, tips and tricksnya Kak, kalau misalkan buat menghilangin insecure itu susah banget, karena jujur aku sendiri insecure juga pas lagi ujian. Karena kenapa? Meskipun aku rasa aku lancar matematikanya, meskipun pas ngerjain Jerman juga oke lah masih, meskipun nggak benar bisa semuanya, tapi kita nggak pernah tahu saingan kita tuh kayak apa, seberapa sulitnya. Jadi intinya adalah kita siapin yang terbaik aja dari kita. Kalau kita udah ngelakuin yang terbaik, pasti kita nggak perlu takut untuk gagal. Kalau gagal pun ya emang itu udah yang terbaik dari kita. Ada lagi yang masuk, Kak, katanya kuota belajar bisa diganti jadi kuota keberangkatan ke Jerman. Nah, haha, just kidding. Jujur aku nggak ngerti jokesnya, tapi oke, ntar tulis, kalian ini yang ngerti jokesnya bisa tulis komen di bawah ya. Terus ada yang nanya lagi, Timo, kuliah di Jerman dapat beasiswa apa Kak? Aku pernah dapat beasiswa Deutschland Stipendium selama 1 tahun. Terus ada pertanyaan lagi dari Marverik Hartono, lagi foto di mana itu? Itu foto di Plitvice, Zretska, di Kroasia. Pertanyaan dari Afner Eitan 1, tipsnya untuk berotot bang. Ini ya, kalau aku minum susu protein ini, sorry, mereknya masih ditutupin karena aku nggak di-endorse. Tapi aku minum susu protein dan rajin berolahraga. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, suka kartun apa? Kalau aku SpongeBob. Aku juga suka SpongeBob, tapi aku lebih suka Naruto. Kagebunshi no Jutsu. Pertanyaan selanjutnya ada lagi, tingkat kesulitan masuk universitas di Jerman beda-beda atau sama Kak? Nah, ini juga nih, kalau jujur aja dari pengalaman aku, karena aku pernah ditolak beberapa universitas lain selain TUM, dan orang lain ada yang sebaliknya ditolak di TUM dan diterima di tempat lain. Jadi aku jujur nggak pernah tahu mereka kriterianya itu nilainya gimana. Jadi jujur aku nggak pernah tahu mana yang lebih sulit, mana yang lebih gampang. Tapi harusnya yang susah itu adalah ketika kalau misalkan dia bilang proses diterimanya itu adalah NC, numerus clausus. Jadi kursinya emang dibatasin, itu udah pasti susah karena ada saingannya. Jadi kayaknya bukan tergantung univnya ya, tergantung jurusan dan tergantung NC atau enggak. Ada pertanyaan dari Ginanjarati, Kak, kalau di Jerman ada orang Indonesia yang tinggal secara ilegal nggak? Ya jujur aja kalau misalkan ilegal atau enggak aku nggak pernah tahu ya. Dan mayoritas orang yang ilegal juga nggak akan mengaku kan. Tapi menurut aku mayoritas orang Indo lumayan takut untuk ilegal tinggal di Jerman. Jadi mayoritas harusnya legal ya. Dan pertanyaan terakhir ada dari pencinta sosis. Pertanyaan, Kak, aku cek kriteria aku di Uniasis ya. Aku bisa daftar kuliah tanpa student college karena udah pernah kuliah minimal 2 tahun. Nah, kasus kayak gitu banyak terjadi nggak di Uni atau FH di sana? Nah, kasus kayak gini sebenarnya banyak terjadi di sini untuk orang Barat atau orang Amerika. Kenapa? Karena mereka habis kuliah ini selama 2 tahun, terus mereka nggak suka jurusan itu, terus mereka pindah jurusan, jadinya ya terjadilah seperti itu. Tapi kalau misalnya buat orang Indo, biasanya kalau udah kuliah 2 tahun, ya mendingan tambahin aja setahun 2 tahun lagi, selesain kuliahnya, daripada pindah jurusan terus panjang urusannya lagi. Oke guys, thank you buat kalian semua yang udah nanya. Seru banget bikin Q&A kayak gini, banyak pertanyaan yang menarik, banyak pertanyaan yang kreatif dan lain-lain. Semoga video ini menarik dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen. Komennya bisa apapun. Kalau kalian masih punya pertanyaan, juga bisa tulis komen di bawah. Jangan lupa juga follow Instagram aku, karena di situ aku kasih informasi-informasi menarik dan bermanfaat lainnya tentang Jerman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Servus.